Tuh, mobil Mas Roni. Makasih ya mas, udah diajak makan siang di luar. Tadi makanannya enak banget, aku jadi ketagihan. Haha, ya udah, nanti kalau pingin lagi bilang aja, aku traktir. Tapi jangan bilang-bilang yang lain, bisa heboh nanti. Tenang aja, rahasia kita aman kok. Mela, Aku tadi lewat deket sini sekalian bawa makan siang. Takut kamu belum sempet makan. Tapi kayaknya kamu udah makan ya sama orang lain. Aku masuk duluan ya mas, ada meeting 10 menit lagi. Minum dulu Mas, capek banget ya. Dari tadi aku udah nungguin. Iya, capek banget. Tadi kerjaan numpuk, rapat nggak kelar-kelar, kepala sampai nyut-nyutan. Ya ampun, tiap hari kamu pulang udah kayak orang habis maraton. Jangan dipaksain terus Mas, badan juga butuh istirahat. Aku cuma pengen istirahat. Jangan ngomong dulu ya, aku mau rebahan nih. Iya, aku ngerti. Tapi aku udah siapin makanan loh. Nanti kalau udah tenang lagi, makan dulu ya, biar gak perut kosong. Nggak usah. Emang kamu habis ngapain aja Mas? Kok capek sampai segitunya? Aku yang ngerjain kerjaan rumah ini itu aja masih seger loh. Kerjaan rumah itu beda. Udahlah, aku mau mandi dulu. Habis itu langsung tidur aja. Loh, tumben gak makan dulu? Biasanya kamu malah ngedulin makan. Gak selera. Tolong jangan tanya-tanya dulu. Aku capek banget hari ini. Iya Mas, tapi jangan lupa minum air putih dulu yang banyak. Iya, nanti aja. Mas, udah tidur? Iya. Kamu cepet tidur. Aku capek banget nih. Iya, aku cuma mau matiin lampunya aja, biar kamu bisa tidur nyenyak. Jangan dimatiin. Aku nggak mau ruangannya gelap. Suka kaget kalau kebangun. Ya udah, tapi kamu pegang HP terus dari tadi, emang gak takut jatuh ke lantai? Enggak, biarin aja. Oh iya, kamu jangan pegang HP aku ya. Itu barang pribadi. Astaga Mas, aku cuma ngingetin karena takut jatuh. Kenapa sih? Aku gak niat buka apa-apa. Maaf, aku cuma lagi banyak pikiran aja. Kerjaan kantor lagi ribet banget, jadi agak sensitif deh. Aku ngerti Mas, aku cuma pengen bantu kamu biar bisa istirahat. Gak usah marah-marah terus, aku kan cuma khawatir. Udah tidur aja, jangan ngomong mulu. Aku nggak tidur-tidur nih jadinya. Besok aku harus berangkat lebih pagi soalnya. Lebih pagi? Tumben banget. Ada rapat lagi ya? Iya, rapat sama tim baru, nggak bisa ditunda. Ya udah, semoga nggak tambah capek ya. Iya, makasih. Aku kok ngerasa kangen sama kamu ya Mas. Udah beberapa hari ini kita nggak pernah ngobrol. Kamu tiap pulang kerja selalu capek. Tapi ya udah deh, yang penting kamu istirahat biar gak sakit. Ini kopi buat kamu, katanya semalam lembur sampai malam banget ya. Iya, lembur dikit, tapi kok kamu tahu? Aku kan lihat laporan kamu, masih aktif di sistem pas aku di rumah. Tumben rajin banget, padahal biasanya cowok kalau udah jam 5 udah pada kabur. Haha, iya, kadang kerjaan nggak bisa ditunda. Lagian di rumah juga paling tidur doang. Di rumah nggak ada yang nungguin ya? Istri nggak protes kamu pulang malam mulu? Ada sih, Mela. Cuma dia udah biasa, paling cuma ngomel bentar, terus diem. Berarti kamu beruntung. Kalau aku jadi istrinya, mungkin udah aku tarik ke rumah biar nggak lembur terus. Waduh, ngeri juga kalau gitu. Tapi iya sih, kadang kasihan juga lihat dia nungguin. Wow, udah dapet partner kerja baru nih. Pak Roni, kok seru banget ngobrolnya? Hahaha, nggak gitu. Namanya juga rekan kerja. Masa nggak boleh ngopi bareng? Bener, cuma ngopi kok. Tapi kalau sering-sering, siapa tahu jadi ketagihan, iya kan? Kamu ini suka banget bikin orang salah paham. Salah paham gak apa-apa, yang penting seru. Nanti habis makan siang, temenin aku ke ruang meeting ya. Aku masih bingung cara isi laporan mingguan. Oke, nanti aku bantu. Rizka, masuk aja. Mau pinjam apa tadi? Aku lupa lagi. Mixer punya aku lagi rusak, belum beli yang baru. Kamu lagi masak apa tuh? Wanginya bikin lapar. Cuma tumis kangkung. Roni suka banget soalnya. Tapi belakangan ini dia jarang makan di rumah. Jadi aku masak porsinya lebih sedikit dibanding biasanya. Jarang makan di rumah? Sibuk banget ya kantornya sekarang? Katanya sih iya, tapi entah kenapa tiap pulang kerja dia kelihatan capek banget. Kadang langsung tidur gak ngomong apa-apa. Tumben banget ya. Biasanya Roni kan cerewet tuh, suka cerita ini itu. Masa gak ada cerita apapun ke istri? Nah itu dia, makanya aku bingung. Aku takut kalau aku nanya-nanya dia malah marah. Kemarin aja aku cuma mau pegang HP-nya, dia langsung ngamuk. Wah, marah
cuma gara-gara HP. Waduh, biasanya itu tanda-tanda, Mel. Maksud kamu tanda-tanda apa? Jangan bilang kamu mikir aneh-aneh, Riz. Aku nggak nuduh, tapi kalau suami mulai jaga jarak, gampang marah, dan HP-nya selalu dijaga, biasanya ada sesuatu yang disembunyiin. Mungkin dia cuma stres aja kali ya. Kantor lagi rame proyek baru katanya. Aku nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu. Ya semoga aja deh. Tapi coba sesekali kamu cek HP-nya. Jangan sampai kamu terus-terusan nebak-nebak tapi nggak dapet jawaban. Aku takut, Riz. Takut kalau ternyata bener aku bakal kecewa. Makanya aku masih pengen percaya sama dia. Ya udah, semoga perasaanmu aja yang salah, Mel. Tapi kalau firasatmu udah mulai gak enak, jangan diabaikan. Aku bakal coba tenang dulu. Mungkin nanti aku ajak dia belanja bareng biar lebih deket lagi. Siapa tahu suasananya jadi adem lagi. Nah, itu bagus. Coba aja begitu dulu. Oke, makasih ya. Aku balikin besok. Mas, di rumah minyaknya udah tinggal dikit. Sekalian beli 2 aja apa ya? Iya, terserah kamu aja. Kamu nggak pengen ambil kopi favorit kamu? Biasanya kalau belanja, kamu langsung kerak kopi tuh. Udah bosen, di kantor juga tiap hari ngopi terus. Kamu kelihatan capek banget, Mas. Nggak enak badan ya? Enggak, cuma kurang tidur aja. Udah cepetan belanjanya, biar nggak kelamaan. Aku pengen cepet pulang. Pulang cepat? Bukannya kamu tadi bilang mau santai dulu jalan bareng aku? Kita kan udah lama banget gak keluar berdua kayak gini loh. Iya maaf, aku lagi nggak mood aja. Walaupun lagi libur, pikiran mah tetap di kantor. Iya, aku ngerti. Aku nggak maksain kok. Tapi luangin waktu juga lah buat aku. Udah, ayo ke kasir. Barangnya udah cukup kan? Iya, udah cukup. Tapi kamu pulang duluan aja nggak apa-apa. Aku nanti pakai gokar. Ya udah, aku duluan ya. Kepala udah pusing soalnya. Gimana mau makin romantis, nemenin istri belanja aja, ngeluhnya nggak berhenti-berhenti. Mas, aku pulang. Loh, dia kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Nomornya aktif, tapi nggak diangkat juga. Mungkin lagi nyetir kali ya? Atau masih di jalan? Aku naruh belanjaan dulu deh ke dapur, biar gak berserakan. Online, tapi kenapa nggak angkat telepon aku? Mas, kamu di mana? Aku udah di rumah. Apa aku salah yang nyuruh dia pulang duluan tadi? Tapi kenapa nggak pulang-pulang juga? Kamu tahu nggak mas, kalau tiap kali kamu cerita soal kerjaan, ekspresi kamu tuh kayak anak kecil dapat mainan baru. Hahaha, masa sih? Mungkin karena kamu enak diajak ngobrol, jadi aku semangat cerita ini itu ke kamu. Wah, bisa aja kamu. Tapi jujur, aku suka deh ngobrol sama kamu. Gak aku kayak cowok kantor lain. Masa sih? Tapi istrimu masih sering marah-marah gak sih? Atau kamu yang makin jarang ngobrol sama dia? Aku nggak tahu, bingung ceritanya. Dia baik sih, tapi entah kenapa tiap pulang kerja aku ngerasa kayak nggak nyambung aja kalau ngobrol sama dia. Makasih mas. Sama-sama. HP kamu bunyi tuh, dari siapa? Gak penting, biarin aja. Jangan-jangan dari istri kamu ya? Iya, tapi biarin aja. Aku nggak mau ada yang rusak momen kita sekarang. Berani juga kamu. Tapi hati-hati mas, jangan terlalu sering bohong ke istri, nanti dapat karma loh. Alah, mitos kok dipercaya. Mela, kamu masih duduk di sini? Udah malam loh, emang gak takut? Iya Rizka, aku lagi nunggu Roni. Tadi siang kita belanja bareng, terus katanya tadi mau pulang duluan karena kepalanya pusing. Tapi sampai sekarang gak pulang-pulang. Kok bisa? Gak ada kabar gitu? Udah aku telepon gak diangkat, di chat juga gak dibales. Tapi tadi sempet online sebentar, aku jadi cemas takut dia kenapa-napa. Online tapi gak bales? Waduh, itu mah aneh Mel. Aku juga sempet cek lokasi HP-nya. Sinyal terakhir malah muncul di kafe dekat kantornya. Kafe? Jam segini Mel? Jangan bilang dia malah nongkrong sama temen kantornya. Tapi aku takut dibilang seuzon. Mel, kadang yang namanya firasat di situ nggak pernah salah. Kamu tuh udah sabar banget dari awal. Tapi kalau terus dibiarin, kamu bisa makin sakit. Aku cuma pengen dia jujur, Yes. Aku nggak butuh penjelasan panjang. Mau dia jalan kemana, sama siapa, asal dia bilang jujur gak kabur-kaburan kayak gini. Besok kamu harus buktiin sendiri. Kalau kamu terus percaya, kamu nggak bakal dapet jawaban.
Iya, aku bakal cari tahu, tapi apa yang sebenarnya dia sembunyiin? Nah, gitu. Sekarang udah malam, mending kamu istirahat. Iya, Riz. Itu mobil Mas Roni. Makasih ya mas, udah diajak makan siang di luar. Tadi makanannya enak banget, aku jadi ketagihan. Haha, ya udah, nanti kalau pingin lagi bilang aja, aku traktir. Tapi jangan bilang-bilang yang lain, bisa heboh nanti. Tenang aja, rahasia kita aman kok. Mela, Aku tadi lewat deket sini sekalian bawa makan siang. Takut kamu belum sempet makan. Tapi kayaknya kamu udah makan ya sama orang lain. Aku masuk duluan ya mas, ada meeting 10 menit lagi. iya kamu duluan aja. Kamu kok nggak bilang mau kesini? Aku kaget. Aku pengen ngasih kejutan, tapi ternyata aku yang dikasih kejutan. Sayang, jangan salah paham dulu ya. Aku nggak mau salah paham mas. Aku cuma pengen denger langsung nanti di rumah penjelasan kamu apa tentang cewek itu. Kalau kamu udah kenyang bisa dibuang aja bekal dari aku. Aduh, gimana ini? Kamu pulang juga akhirnya. Aku kira bakal nginep di kantor. Maaf, aku tahu kamu kecewa, tapi semua nggak seperti yang kamu pikirin. Oh ya? Jadi yang aku lihat tadi siang itu apa? Cuma salah lihat? Atau kamu bilang itu kebetulan kamu satu mobil sama dia? Aku nggak bisa bohong, Mel. Iya, aku deket sama dia, tapi nggak ada maksud buat nyakitin kamu. Aku cuma capek. Capek? Capek apa mas? Capek punya istri yang setia? Capek ditunggu tiap malam sambil aku masakin makanan buat kamu? Kamu nggak ngerti rasanya ditekan kerjaan, terus di rumah juga suasananya dingin. Aku cuma pengen ada yang dengerin aku, Mel. Dan kamu pikir solusinya selingkuh, nyari pelukan dari cewek lain? Itu yang kamu sebut didengerin? Aku salah, aku sadar itu. Aku cuma takut kamu makin kecewa kalau tahu dari awal. Makanya aku sembunyiin semuanya. Aku benar-benar lelah, Mel. Bukan cuma fisik, tapi pikiran juga. Lelah nyembunyiin ya? Itu alasan kamu. Tiap kali aku tanya, kamu jawab cuma capek kerja. Ternyata capeknya beda arti. Aku minta maaf, aku nggak maksud nyakitin kamu. Aku cuma tersesat. Ingat ya, luka yang kamu buat ini gak bakal bisa dihapus gitu aja. Aku bakal berubah, Mel. Aku janji. Jangan janji sekarang. Aku gak butuh janji manis. Aku butuh waktu buat maafin semuanya. Aku bakal pergi dulu beberapa hari. Aku butuh waktu buat tenang. Mel, tolong jangan pergi. Aku gak pergi mas. Aku cuma mau kamu ngerasain gimana rasanya rumah ini tanpa aku. Nih, diminum dulu. Badan kamu kelihatan lemes banget dari tadi. Makasih Riz, aku gak nyangka semuanya bakal kayak gini. Aku ngerti Mel, kamu harus kuat ya. Orang yang aku percaya sepenuhnya malah nyakitin aku segitu dalamnya. Kadang orang yang paling kita jaga malah jadi yang paling tega. Tapi kamu gak sendirian Mel, aku ada di sini. Aku kadang mikir, apa aku kurang jadi istri buat dia? Apa aku terlalu cuek atau terlalu sabar sampai dia ngerasa bisa main di belakang aku? Jangan mikir gitu. Kalau dia mau selingkuh itu keputusan dia sendiri. Kamu gak bakal bisa disalahin karena milih sabar. Iya, cuma sekarang aku bingung. Aku harus ngapain? Aku masih sayang, tapi kalau aku balik, aku takut luka ini gak akan sembuh. Mungkin sekarang belum waktunya ambil keputusan. Tenangin diri dulu. Setelah itu kamu bisa ambil keputusan. Mana yang pantas diperjuangin, mana yang enggak. Aku capek Riz. Tiap inget dia sama perempuan itu, aku pingin nangis terus. Ya udah, untuk sementara tinggal aja di sini. Gak usah mikir jauh-jauh dulu. Nanti kalau udah tenang, baru kamu putusin mau lanjut atau enggak. Iya, mungkin itu yang paling bener sekarang. Aku butuh waktu buat ngerti masih ada nggak tempat buat aku di hati dia. Tenang aja Mel, Tuhan gak tidur. Kadang dari yang paling nyakitin nanti justru datang kekuatan baru. Makasih ya Riz. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus kemana. Kamu tinggal di sini dulu aja. Nanti kalau udah siap, baru hadapin semuanya lagi. Mas, kamu yakin kita harus ketemu di sini? Tempatnya ramai banget. Aku cuma pengen ngomong baik-baik. Aku udah mikir panjang. Hubungan ini nggak bisa diterusin. Aku udah nyakitin banyak orang. Jadi kamu milih balik ke istri kamu? Iya, aku sadar. Semua ini salah. Dia istri yang nggak pantas aku hianati. Mas, itu... Hai, Mas Roni. Hai juga Lydia. Udah lama ya nggak ketemu.
Meli, aku bisa jelasin. Gak usah mas, aku gak datang buat marah. Aku cuma pengen bilang aku udah maafin semuanya. Maafin, kamu nggak marah lagi? Capek mas, marah terus juga gak bikin hati tenang. Aku udah cukup lelah nangis tiap malam. Sekarang aku cuma pengen tenang. Udah waktunya kamu ngomong apa yang pengen kamu sampaikan, Mel. Aku bukan lagi istri yang akan nunggu kamu pulang setiap malam. Tapi aku juga bukan musuhmu. Mas, aku cuma pengen kamu ingat lelah yang kamu bilang selama ini aku juga ngerasain. Bedanya aku lelah bertahan sendirian. Mel, aku minta maaf, aku salah besar. Aku tahu mas, tapi kadang maaf gak berarti harus balik seperti dulu. Mel, Jaga diri mas, dan tolong jangan lagi bikin alasan lelah kerja. Kalau yang kamu sembunyiin adalah hati yang gak jujur.